Bab 1602, Main Keroyok. Sander menoleh. Di bawah pohon besar beberapa puluh kaki jauhnya di sebelah kanan, berdiri seorang lelaki paruh baya. Lelaki paruh baya itu mengenakan jubah putih di dalam dan kemeja biru muda di luar. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan saat berbicara, wibawanya terlihat jelas. Sander memandang lelaki di depannya. Aula Laksadewa. Lelaki itu tersenyum sambil berujar, "Ketua Aula Wuyan, Tades Hong." Aula Wuyan. Sander mengernyit. Sepertinya tidak ada departemen ini di Aula Laksadewa Selatan. Tades perlahan mendekati Sander. Tentu saja tidak. Aula Laksadewa sudah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun, kekuatannya sudah tidak seperti dulu. Banyak departemen sudah ditutup. Aula Wuyan ini adalah departemen khusus yang mengelola tradisi seni bela diri di wilayah masing-masing. Anggap saja sebagian besar master di Aula Laksadewa diajari oleh kami. Sampai di sini, dia tertawa. Jiano yang kamu bunuh sebelumnya juga berasal dari Aula Wuyan. Dia adalah keponakanku. Sander tertawa. Aula Laksadewa sungguh menghargaiku. Tades berujar, "Mau bagaimana lagi? Kamu bisa membunuh Jiano dengan satu pedang, mau enggak mau kami harus menganggapmu serius." Sander terdiam, ternyata dirinya terlalu menonjol. Dia memandang Tades, entah apa yang dipikirkannya. Tades terus berjalan mendekati Sander. Dia sangat tenang dan kalem. "Awalnya, target kami adalah Aula Laksadewa Selatan. Kamu hanya alasan bagi kami untuk menargetkan mereka. Tapi kami tidak pernah menyangka kamu begitu kuat. Kalau kamu lebih lemah, tidak ada salahnya membiarkanmu pergi. Tapi karena kamu terlalu hebat, kami tidak bisa membiarkanmu begitu saja." Sander tertawa. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kalau aku lebih lemah, aku akan dibunuh orang-orangmu. Apanya yang membiarkanku pergi?" Ketika Tades tiba sekitar 10 kaki di depan Sander, dia berhenti sambil berujar penuh senyum, "Kudengar kamu mempunyai pedang yang sangat kuat. Dan pedang itu bisa menekan waktu. Coba sini, aku mau lihat." Sesudah itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya perlahan. Duar. Dalam sekejap, area tempat dia dan Sander berada berubah menjadi abu dan gelap gulita. Domain Dewa Utama. Kekuatan domain Dewa Utama, yang bisa dijalankan tanpa bergantung pada segel resmi, jauh lebih unggul dari kekuatan Dewa Utama Linneo. Di waktu ini, Sander merasa seolah-olah berada di jurang yang dalam di bawah laut, dengan perasaan sesak dan putus asa. Begitu lawan bergerak, Sander tahu kalau perbedaan kekuatan antara Jiano dan lelaki di depannya terlalu besar. Bisa dikatakan kalau mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Sialan, Aula Laksadewa ini benar-benar tidak memberinya kesempatan untuk berlatih. Mereka terus mengirim master selevel ini untuk menghadapinya. Sander menarik napas dalam-dalam sambil merentangkan tangannya. Dua macam jiwa pedang mendadak melesat ke langit. Kedua jiwa pedang itu bak sungai yang mengalir deras. Auranya kuat dan dahsyat, terus-menerus menghantam kekuatan misterius di sekitarnya. Duar. Di dunia ruang dan waktu yang gelap ini, area tempat Sander berada bergolak seperti minyak, kekuatan menakutkan terus melonjak. Di seberang Sander, Tades melirik kedua jiwa pedang Sander sambil berujar penuh senyum, "Dua ilmu pedang. Menarik juga kamu." Kemudian, dia melangkah maju. Dengan langkah ini, area ruang dan waktu tempat Sander mendadak mulai terbakar. Sander terkejut. Di waktu itu, dia merasa seolah-olah ada galaksi yang menggelinding ke arahnya, mencoba menghancurkannya. Ini adalah sejenis Tao. Pihak lain menekannya dengan Tao. Sander berpikir, sebuah pedang melesat dari tubuhnya. Cahaya pedang itu menyambar dan langsung memotong segalanya. Pedang King Xuan. Namun, Tades justru tertawa. Dia memandang pedang King Xuan dan bertanya dengan penuh minat, "Inikah pedang ajaib itu?" Saat pedang King Xuan keluar,
domain dewa utama Tades langsung hancur. Pedang ini tak terhentikan. Namun, Tades tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan stempel resmi jatuh langsung dari langit. Saat terjatuh, segel itu mendadak menjadi kata militer yang lebarnya 10.000 kaki. Stempel perwira militer. Ini adalah stempel resmi yang diakui oleh Aula Laksadewa. Itu berisi kekuatan kehendak Tuhan dan juga merupakan hartanya yang paling kuat. Dikombinasikan dengan domain dewa utamanya, bisa dikatakan tidak ada lawannya di domain yang sama. Walau sangat percaya diri, dia tidak meremehkan Sander. Sebaliknya, dia menanggapinya dengan sangat serius. Karena itu, dari awal sampai sekarang, dia tidak menahan kekuatannya. Stempel perwira itu jatuh lurus ke bawah dengan aura yang dahsyat, dan di sekelilingnya, domain dewa utama muncul lagi. Kedua kekuatan berkumpul di antara langit dan bumi. Sander merasa tidak bisa bernapas. Di waktu yang sama, kedua jiwa pedang langsung ditekan. Sander langsung berpikir mendadak, waktu dan ruang di lokasi menjadi kabur. Larangan waktu. Stempel perwira militer itu berhenti di atas kepala Sander, aura yang menyebar ke sekelilingnya juga terpaku sekarang ini. Tempat ini menjadi sunyi senyap. Hanya ada kilatan cahaya pedang. Itu adalah cahaya pedang Sander. Dan ketika waktu berhenti, Tades terpaku. Walau sudah punya persiapan, dia masih sedikit kaget saat melihat Sander ternyata bisa menekan waktunya. Kekuatan seperti itu sungguh langka. Untungnya, dia sudah siap. Cahaya keemasan mendadak muncul di depan dadanya, lalu membentuk perisai cahaya yang membungkusnya dengan erat. Setengah senjata dewal. Sirah semua makhluk. Baju sirah ini dibentuk dari iman makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menyempurnakan baju sirah ini, dia menghabiskan puluhan juta tahun mengumpulkan kekuatan iman dan menyatukannya dengan stempel perwira militernya. Dia memakai kekuatan kehendak suci dalam stempel perwira militer untuk meredam auranya. Baju sirah ini sudah melampaui jangkauan senjata Tao biasa, pertahanannya tidak lebih lemah dari beberapa senjata dewa sungguhan. Saat sirah semua makhluk ini muncul, kekuatan makhluk hidup langsung berubah menjadi serangkaian penghalang untuk menghalangi ilmu pedang Sander, tapi di saat berikutnya, Tades terkejut. Kekuatan makhluk hidup miliknya dengan mudah terkoyak oleh pedang Kingsuan Sander. Pedang itu memotong langsung sirah semua makhluk. Krak! Zirah semua makhluk terbelah secara langsung, dengan banyak retakan. Tades kaget dan tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Dia mengentakkan kaki kanannya dan mundur dengan liar. Namun, di waktu ini dia merasa ngeri karena mendapati kalau dia tidak mundur sama sekali, dia masih berdiri di tempat yang sama. Ruang dan waktu di area tempatnya berada sudah berhentil. Baru ketika mendekat, dia menyadari betapa mengerikan hal ini. Kematian sudah di depan mata. Tades tidak memedulikan apapun sekarang ini. Dia hanya berteriak dalam hatinya, "Master Yitro, tolong aku." Begitu dia selesai bicara, mendadak sebuah kekuatan yang menakutkan menyapu dari samping bak aliran air deras, dan kekuatan ini pun menyerbu ke dalam area ruang waktu tempat Sander dan Tades berada. Krak! Area ruang waktu tempat Sander dan Tades berada hancur seperti cermin. Kekuatan dahsyat itu membuat Sander terpental puluhan ribu kaki jauhnya. Sander berhenti dan jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sander menoleh dan melihat ke arah kanan. Di sana berdiri seorang lelaki paruh baya berjubah hitam. Dia mengenakan topeng yang menutupi setengah mukanya dan terlihat samar, sangat aneh. Master Yitro, salah satu dari 7 dewa utama dalam Aula Laksadewa, menduduki peringkat kedua. Orang-orang yang datang kali ini bukan hanya satu master tingkat dewa utama, tapi 2 orang, bahkan keduanya mempunyai posisi penting di seluruh Aula Laksadewa pusat. Sander menyeka darah di sudut mulutnya, memandang Tades sambil terkekeh. Dari tadi aku masih penasaran kenapa kamu begitu sombong, ternyata punya pembantu.
Diejek oleh Sander, Tades merasa sedikit malu. Dia benar-benar tidak menyangka kalau pedang Sander bisa menghancurkan zirah semua makhluknya dengan begitu gampang. Itu adalah setengah senjata dewa. Namun, di hadapan pedang ini, ternyata serentan ini. Tades memandang Sander. Sander, kamu hanya mengandalkan ketajaman pedangmu. Kalau kamu punya nyali, enggak usah pakai pedang. Aku juga enggak akan pakai senjata dewa kita bertarung tanpa senjata. Sander berujar, baiklah. Sesudah itu, dia pun menyimpan pedang King Xuan. Melihat ini, Tades langsung mengernyit. Orang ini setuju begitu cepat. Apa ini tipuan? Dia sedikit ragu-ragu. Sesudah pertarungan tadi, dia tidak lagi meremehkan Sander. Dia hanya takut, karena pedang di tangan Sander setidaknya setingkat senjata dewa, atau bahkan lebih tinggi. Di waktu yang sama, dia agak bingung. Sejak kapan muncul seorang penghujat yang begitu kuat? Melihat Tades terdiam, Sander tersenyum sambil berujar, kenapa, bukankah kamu bilang mau 1 lawan 1? Tades menenangkan pikirannya, memandang Sander, lalu perlahan mengepalkan tangan kanannya. Aura yang kuat terbentuk di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia berubah menjadi gelombang energi dan menyerbu langsung ke arah Sander. Walau tanpa stempel perwira militer, auranya tetap saja menakutkan. Serangan ini bak jutaan gunung yang menindih Sander bersama-sama, ganas bukan main. Di kejauhan, Sander tidak mundur melainkan maju. Dia mengentakkan kaki kanannya dengan keras dan berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke depan. Energi pedang melesat maju bagai gelombang yang mengamuk. Auranya tidak lebih lemah dari Tades. Begitu keduanya bersentuhan, gelombang yang menakutkan mendadak meletus, tapi di waktu ini, sesuatu yang aneh terjadi. Kekuatan dahsyat lain mendadak muncul di tempat kejadian, lalu langsung menenggelamkan area tempat Sander berada. Duar. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Sander mundur dengan dahsyat berulang kali hingga lebih dari 10.000 kaki. Begitu berhenti, tubuhnya retak dan darah pun berceceran. Sander mengangkat kepalanya, dia melihat orang yang menyerangnya tidak lain adalah Master Yitro. Ketika Tades melihat Master Yitro mendadak menyerang, alisnya langsung mengernyit. Tepat saat dia hendak berbicara, Master Yitro berujar dengan sinis, apa gunanya 1 lawan 1 dengan seorang penghujat? Justru kita mau mengeroyok dia. Saat dia akan menyerang lagi, di waktu ini, ruang dan waktu di langit yang jauh mendadak retak, lalu sebuah suara sinis terdengar, mau main keroyokan. Bersambung.